Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 4 King the Land. Sarang meminta putus pada Yunam karena Yunam lebih menghargai teman-teman anggota klubnya daripada ia. Ia berkata konon pasangan bisa hancur bila terus mengalah. Merasa biasa saja, Yunam mendapat panggilan dari temannya yang ingin kumpul dengannya, dan Sarang meninggalkannya di sana. Yunam bisa mengejar Sarang, tapi ia memilih untuk tidak mengejar Sarang. Won menolak perasaan cemburu yang ada di dalam dirinya. Ia membuang makaron yang ia beli untuk Sarang. Polisi datang karena Won membuang sampah di jalan raya dan meminta pada Won untuk memperlihatkan SIM-nya. Polisi menyuruh Won mengambil barang yang ia buang. Won meminta polisi untuk membuangnya. Polisi berkata tugasnya bukan membuang sampah. Polisi bertanya, kau beli itu untuk pacarmu? Won menjawab, bukan. Polisi berkata, melihat Won membuang hadiah tampaknya terjadi sesuatu. Won berkata, itu tidak benar. Polisi berkata, contohnya wanita itu punya pria lain. Ia berkata, wanita itu pasti cantik. Won menjawab, benar, dia sangat cantik. Polisi berkata, dan dia pasti murah senyum. Polisi berkata, kau bisa takluk oleh wanita yang cantik dan murah senyum saat lengah. Jadi jangan lengah dan segera mantapkan hatimu sebelum terbuai harapan palsunya. Won berkata, dia bukan orang semacam itu. Polisi berkata, kau sudah terbuai. Ia berkata, lupakan tilangnya, ambil ini dan menyuruh Won untuk pergi. Won meminta polisi untuk membereskan proses tilang. Tapi polisi merasa kasihan pada Won. Sarang mengunjungi neneknya. Ia membantu neneknya yang sedang bekerja. Nenek meminta Sarang untuk menikah. Sarang mengatakan ia sudah putus dengan Yunam. Nenek berkata, bagus, itu keputusan yang tepat. Dia yang rugi. Sarang berkata, nenek tidak tahu alasan kami putus. Nenek berkata, sudah pasti dia yang salah. Kau harus bersama pria yang baik denganmu. Komisaris Gu menyuruh anak-anaknya menyatukan dan merebut kembali dengan cara apapun peringkat 1 kategori ruang santai Naratetama yang diambil Hotel First Royal dan meningkatkan pendapatan di perusahaan distribusi dan maskapai. Ia akan melihat kemampuan anak-anaknya dan memutuskan akan mewarisi seluruh grup atau membagi dua. Warren berkata, jangan coba ikut campur urusan perusahaan. Ia menyuruh Won untuk diam saja, biar ia yang mengurus semuanya. Manajer Kim masih meremehkan Sarang yang lulusan D2. Ia berkata pada Sarang untuk tidak perlu bekerja keras karena Sarang akan segera diusir. Manajer King the Land datang menjemput Sarang. Manajer menjelaskan pada Sarang mayoritas tamu di sini adalah 30 besar komisaris di dunia keuangan. Uang yang dihabiskan satu Naratetama di sini lebih besar dari pendapatan seluruh kamar dalam satu hari. Seluruh hotelir bercita-cita naik ke tempat ini, meski nyatanya tak satu pun bisa. Sarang berkata ia akan berusaha maksimal bekerja di sini. Sarang mengganti pakaiannya dengan seragam King the Land. Pak No bertanya pada Won apa rencananya untuk bisa membuat pendapatan King the Land menjadi nomor 1. Tapi Won tidak peduli. Pak No berkata sepertinya ia salah memilih atasan. Dan Won menyuruhnya untuk keluar dari ruangannya. Pak No berkata kau tak ingin dan tak merasa perlu meraih sesuatu kan? Karena kau sudah punya segalanya. Pak No berkata buanglah seluruh harta dan posisi Won padanya. Ia bersedia menjadi tong sampah Won. Won berkata Pak Noh lah yang paling ingin ia buang dan menyuruh Pak Noh keluar. Manajer King the Land datang membawa Sarang. Manajer memperkenalkan staf baru King the Land pada Won. Pak Noh memberi selamat pada Sarang. Won berkata pada manajer untuk mengajari Sarang tentang martabat King the Land dan tata krama dasar. Pak Noh bertanya kenapa Won menjahati Sarang. Orang bisa mengira kau menyukainya. Ia bertanya kenapa dan apa alasannya pada Won yang seperti bocah pecundang. Kau suka tapi tidak bisa mengutarakan, ingin cari perhatian tapi tidak tahu caranya. Won marah dan panik. Ia berkata kenapa ia menyukai orang yang munafik seperti Sarang. Ia benci tipe yang seperti itu. Pak No berkata ia bercanda, tapi kenapa reaksi Won seperti itu? Pak No berkata kau tidak humoris, tidak peka, dan tidak populer. Karena itulah kau tidak punya pacar. Won pun mengusir Pak No dari ruangannya. Pak No berkata ia sudah merencanakan pertemuan dengan staf untuk diskusi soal penjualan.
Won berkata Pak Noh yang merencanakan, kenapa harus ia yang hadir? Pak Noh berkata Direktur Hwaran sudah mengunjungi semua tempat dan menentukan target penjualan. Won berkata bagus, berarti ia tidak perlu turun tangan. Pak Noh berkata hari ini Direktur Hwaran sudah memecat 2 staf. Dan apa jadinya jika dia memecat seluruh staf di Kingdeland lalu akhirnya dia memecatku? Won pun mau melakukan pertemuan tersebut. Saat pertemuan dengan staf, Won tidak mendengarkan manajer yang sedang bicara dengannya. Ia sibuk memperhatikan sarang yang ada di hadapannya. Ia berkata ia hanya ingin menuruti pendapat manajer sebab ia merasa staf yang di lapangan yang paling paham soal hal tersebut. Manajer berkata staf ingin insentif mereka untuk penjualan ditingkatkan. Won berkata minta angka besar sesuai efektivitasnya dan tetapkan angka target penjualan. Nanti ia akan meninjau dan memprosesnya. Won mengirim pesan pada sarang untuk bertemu dengannya karena ada yang ingin ia bicarakan. Sarang tak kunjung membalas pesannya hingga esok hari. Pada pagi harinya, Won meminta sarang untuk bicara sebentar dengannya. Sarang bertanya mau pesan apa? Won berkata ia meminta untuk bertemu. Sarang bertanya pada Won, kapan Won memintanya? Won berkata kau tidak melihat pesanku. Ia juga menghubungi sarang. Sarang bertanya kau tahu nomorku? Won menjawab ia tahu dari data pegawai. Dan bertanya pada sarang kau tidak tahu nomorku? Sarang menjawab ia tidak bisa melihat data Won. Won memberikan kartu namanya pada sarang. Sarang bertanya apa yang ingin Won bicarakan. Won menjawab kita bicarakan sambil makan sepulang kerja. Sarang meminta sekarang saja. Won berkata ia berhutang minuman pada sarang saat di pulau. Ia ingin bertemu sekaligus bayar hutang. Sarang berkata tidak usah, ia tidak masalah. Won berkata aku yang masalah dan ia tidak suka berhutang kepada siapapun. Ia berkata apa kau tidak bisa menurut sekali saja? Won bertanya apa sarang mau makan malam dengannya. Sarang menjawab tidak mau. Won bertanya kenapa kau tidak suka padaku? Sarang menjawab ia tidak nyaman makan berdua dengan Won. Dan bertanya kau tidak pesan sesuatu? Won menjawab tidak, ia tidak mau. Won berkata pada Pak Noh untuk atur pertemuan dengan sarang sepulang kerja karena ada acara penyambutan untuk sarang. Dan lokasinya di restoran Jepang di Hotel King. Won tiba di restoran Jepang. Ia senang sarang datang untuk bertemu dengannya. Ternyata semua staf di Kingdeland ada di sana. Ia bertanya kenapa ada semua staf. Pak Noh berkata Won menyuruhnya buat janji makan malam untuk acara penyambutan sarang. Pak Noh menyuruh Won untuk masuk ke dalam. Semua staf menikmati hidangan, tapi Sarak tidak bisa memakan hidangan tersebut. Won meminta Pak Noh untuk memesan steak untuk sarang. Pak Noh berkata ini restoran Jepang. Won berkata ia tahu. Ia meminta untuk memesannya di restoran sebelah. Sarak mengatakan tidak perlu pada Won. Steak untuk sarang sudah diantar langsung oleh chef restoran barat Hotel King. Sarang merasa tidak enak mendapat perlakuan khusus dari Won. Won ingin Pak Noh memotong daging untuk sarang. Sarang buru-buru makan steak tersebut. Ia tidak bisa mencerna makanannya dengan baik. Ia menelepon Won untuk bicara sebentar dengannya. Ia berkata semua kebaikan Won membuatnya seolah duduk di kursi berduri. Won berkata ini bentuk perhatian darinya. Sarang berkata ini adalah bom baginya bukan perhatian. Ia meminta pada Won untuk tidak usah memperhatikannya. Dael dan Pyonghwa merayakan ulang tahun sarang. Won bertanya pada Pak Noh, apa menurut Pak Noh ia hidup sesuka hatinya dan tidak pernah menghiraukan orang lain berkat orang tuanya. Pak Noh menjawab ya sedikit dan bertanya siapa yang berani berkata seperti itu. Ia berkata jangan pedulikan perkataan tersebut, apa boleh buat itu adalah takdirmu. Sebenarnya perkataan itu diucapkan oleh sarang kepada Won. Pak Noh pamit pada Won untuk pergi ke Kingdeland. Ia ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada sarang. Won masuk ke ruangannya. Di sana sudah ada Hwaran yang menunggunya. Hwaran memainkan jam rusak yang selalu dibawa oleh Won. Won meminta Hwaran untuk jangan mengusiknya. Won berkata ia diam karena malas bertikai dengan Hwaran dan bukan karena tidak bisa. Hwaran berkata orang malas bertikai merapatkan strategi bersama para staf tanpa sepengetahuannya. Won berkata Kingdeland adalah wewenangnya. Hwaran berkata ia ada di atas Won dalam struktur organisasi.
Jadi Won harus selalu minta izin dan persetujuannya. Ia berkata entah apa niat Won bekerja di sini, tapi Won harus bertikai dengannya selama berada di hotel ini. Ia berkata pada Won untuk membuang jam yang rusak ini. Kau sudah bukan bocah dan pergi dari ruangan Won. Won mencari tentang ibunya di data pegawai. Won berkata kenapa tidak ada data pegawai yang ingin ia cari. Staf berkata itu tidak mungkin. Siapapun tidak bisa menghapusnya, sebab gaji dan dana pensiun terhubung dengan sistem akuntansi kantor. Sarang pulang dari Hotel King. Ada Yunam yang menunggunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sarang. Sarang berkata kita sudah putus dan meminta jangan menemuinya. Sarang menangis di suatu tempat. Ada Won di sana. Ia berkata ini adalah tempatnya. Sarang tidak sengaja terjatuh, dan Won memegangnya agar tidak terjatuh. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.